Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, terserah kamu. Raja Dewa Bai Cheng berkata. Tan Yun berkata lagi, tolong bawa istriku dan mereka kembali ke kota tentara Qing Tian dulu. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Sen Subing dan yang lainnya di Menara Dewa Bintang 9. Alasan mengapa Tan Yun tidak menahan mereka adalah karena dia tidak bisa membawa mereka ke Menara Surgawi untuk berlatih. Sen Subing dan yang lainnya menyuruh Tan Yun untuk berlatih dengan tenang. Ketika Tan Yun kembali ke kota tentara Qing Tian, pikir Tan Yun, Menara Dewa Bintang 9 di telinganya berubah menjadi sinar dan dibor ke telinga Dewa Raja Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng berkata, jangan khawatir, Yuner. Setelah aku kembali ke kota tentara Qing Tian, aku akan mengeluarkan pagoda ruang waktu terbaik 12 tingkat dan membiarkan istrimu memasuki kultivasi mereka. Setelah mendengarkan, mata Tan Yun berterima kasih kepada suara itu, ini sangat bagus. Terima kasih banyak. Tan Yun percaya bahwa sekarang Sen Subing dan hewan lainnya memiliki mata air surgawi yang cukup, dan kecepatan kultivasi akan meningkat 100 kali lipat setelah selesai. Hehe, kamu memenangkan kehormatan untuk pasukan keluarga baik kami. Aku hampir berterima kasih padamu. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Dewa Bai Cheng, Dewa Mu Feng, Xuan Yuanru, dan Mu Wanxing pergi. Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk dalam-dalam ke Lingxia Tianzun, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tuan, murid membuat Xin itu terdengar tidak bahagia tadi malam, murid tidak baik. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, kalian anak muda tidak tercampur sebagai seorang guru. Juga, tidak ada yang benar atau salah tentang perasaan. Sebagai seorang guru, saya hanya berharap Anda bisa bergaul dengan baik dengan Xin di masa depan. Ya, Tan Yun memfokuskan kepalanya, membalik tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya, menyeret slip batu giok dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Lingxia Tianzun, dengan hormat berkata, Tuan, ini adalah teknik formasi pedang sihir kuno. Saya pikir formasi pedang ini lebih cocok untuk Xin. Jika dia berkultivasi, kekuatannya untuk menantang di luar levelnya akan menjadi lebih kuat. Tolong berikan padanya. Lingxia Tianzun menyimpan tekniknya dan tersenyum puas. Jing Yun, kamu punya hati. Jangan khawatir, aku akan memberikannya padanya. Iya, ikuti orang-orang ke Menara Dewa Tianzun untuk berlatih. Sebagai seorang guru, saya ingin mengirim Maha Guru Si Yuan. Aku akan menurutimu. Tan Yun mengikuti Li Ximin ke Senfu. Dalam perjalanan ke menara, dia bertemu Si Yuan Supreme, Sueying Tianzun dan Dewa Yunhe, yang sedang menuju pintu mansion. Setelah Tan Yun dan Li Ximin memberi hormat kepada ketiganya, mereka mengangguk dan pergi. Melihat bagian belakang Sueying Tianzun, hidung Tan Yun sedikit masam. Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir, Putri, setelah menjadi kuat, aku akan mengenalimu. Kamu menunggu untuk menjadi seorang ayah. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti Li Ximin, bola-balik melalui paviliun, dan segera sampai di kaki menara dewa setinggi ribuan kaki. Jing Yun, ini dia. Li Ximin berkata, menara ini adalah menara Dewa Tianzun, yang terbagi menjadi 36 lantai. Setiap lantai dapat menampung 36 orang untuk berlatih pada saat yang bersamaan. Apakah kamu memilih lantai terpisah atau kita berlatih bersama? Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku terbiasa berlatih sendiri. Aku tidak terbiasa dengan orang lain. Lebih baik aku sendiri. Hehehe, oke. Li Ximin berkata, kamu adalah tamu dan murid yang sangat penting bagi ibuku. Biarkan kamu memilih dulu. Katakan padaku, berapa banyak level yang kamu ikuti untuk berlatih? Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 9, kata Tan Yun. Oke, masuk. Setelah Li Ximin membawa Tan Yun ke Menara Tianzun,
dia sampai di lantai 8, sedangkan Tan Yun masuk ke lantai 9. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, pintu menara lantai 9 tertutup. Bagus, sangat bagus. Setelah Tan Yun mengamati ruang yang begitu besar, dia menentukan sesuai dengan garis susunan yang berliku di dinding. Dia tutup di sini dan tidak ada orang di luar yang akan mengintipnya. Setelah tersenyum puas, Tan Yun duduk di lantai, menawarkan banyak mata air dewa dari para dewa, dan mulai memurnikan. Pada saat yang sama, di luar kota Dewa Hongmeng, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Ma Boxiang, Gongsun Zuang dan Zhan Peng berdiri di depan satu sama lain. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan suara yang dalam, identitas Jing Yun berbeda dari sebelumnya. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Setelah dia pergi ke medan perang di masa depan, selama tentara keluarga Bai bekerja sama dengan kita untuk melawan musuh, maka, ambil kesempatan untuk membunuhnya lagi. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Raja Dewa Tertinggi. 9 bulan kemudian, Raja Bai Cheng kembali ke kota tentara Qingtian di luar wilayah dan segera memanggil 30 miliar tentara keluarga Bai, serta 3 komandan dan jenderal, untuk memberitahu orang-orang tentang kemenangan Tan Yun di upacara ulang tahun dan kemenangannya atas anak-anak Tianzun untuk menjadi seorang murid terdaftar dari Lingxia Tianzun. Mendengar pidato itu, pasukan keluarga Bai sangat bersemangat dan semangatnya sangat meningkat. Secara khusus, Bai Su, saudara baik Tan Yun, mengungkapkan kegembiraannya. Sebaliknya, Guan Yong terkejut dan pingsan di tempat. Setelah mendengar ini, 5 kakak laki-laki dari Jenderal Dewa Agung Bai Feng terkejut dan gemetar. Waktu seperti anak panah, 200 tahun telah berlalu. Hongmeng Senfu, Menara Dewa Tianzun lantai 9. Tan Yun, duduk bersila, telah menghabiskan 36,63 juta tahun di menara. Selama periode ini, Tan Yun butuh 3 juta tahun untuk memadatkan janin Dewa Surgawi Hongmeng keempat di kolam Lingqi dan memasuki Dewa Surgawi kelas 4. Butuh 3,3 juta tahun untuk memadatkan janin Dewa Hongmeng kelima dan memasuki Dewa kelas 5. Butuh 3,8 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 6. Butuh 4,5 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 7. Butuh 5,3 juta tahun dan dipromosikan menjadi Dewa kelas 8. Butuh 6,1 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 9. Butuh 2 juta tahun lagi untuk berhasil mengolah tubuh Hongmeng Ba cerdas tingkat 21 di puncaknya. Ini memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek artefak terbaik tingkat kelima dengan tangan kosong. Akhirnya, butuh 8,63 juta tahun lagi untuk menyentuh penghalang ranah semi suci. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, pupil bintangnya mengungkapkan arti mendominasi, dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Hahaha, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Akhirnya menyentuh penghalang semi suci. Tan Yun bangkit, membuka pintu menara lantai 9 dan melangkah keluar. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan menara Dewa Tianzun. Dia ingin meninggalkan Hongmeng Senfu dan menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa melewati perampokan. Saya telah melihat Tuan Muda Jing. Tan Yun berjalan sepanjang jalan. Para gadis pelayan dan penjaga di Senfu memberi hormat kepada Tan Yun satu demi satu. Dengan cara ini, Tan Yun pergi jauh-jauh keluar aula Tianzun dan membungkuk dan berkata, "Murid Jing Yun, saya memiliki sesuatu untuk menemui tuannya." "Masuk." Suara Lingxia Tianzun datang dari aula Tianzun. "Itu tuannya." Tan Yun masuk dan menemukan Li Ximin dan Li Xiyin di aula. Sekarang Li Xiyin dan Li Ximin adalah Dewa Semi Suci kelas 2. "Yuner, itu bagus. Kamu telah dipromosikan menjadi Dewa kelas 9 hanya dalam 200 tahun di luar." Mata Lingxia Tianzun memuji. "Berkat menara Dewa Tianzun, kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa dipromosikan menjadi Dewa kelas 9. Tan Yun berkata, "Tuan, saya telah menyentuh penghalang ranah semi suci. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya akan meninggalkan kota Dewa Hongmeng untuk sementara dan kembali retret setelah perampokan." "Apa, kamu tidak hanya memasuki Dewa kelas 9, tetapi juga menyentuh penghalang ranah semi suci?" Lingxia Tianzun menatap Tan Yun,
dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Saat ini, Li Ximin dan Li Xiyin di samping Ling Xia Tianzun juga menatap Tan Yun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kakak dan adik tidak menyangka bahwa kecepatan kultivasi Tan Yun begitu cepat. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan, murid itu benar-benar menyentuh ranah semi-suci." Setelah mendengar ini, Ling Xia Tianzun berkata sambil tersenyum, "Oke, bagus sekali. Lalu pergi ke perampokan." "Murid, pergi," jawab Tan Yun. Begitu dia berbalik dan melangkah keluar dari aula, suara indah Li Xiyin terdengar di belakangnya, "Jing Yun, tunggu." Tan Yun kembali menatap Li Xiyin. Li Xiyin tersenyum, terutama bergerak, 200 tahun yang lalu, Anda meminta ibu saya untuk memberi saya susunan pedang sihir dewa kuno. Saya telah berhasil mengolahnya. Arai pedang ini memang luas dan mendalam, dengan kekuatan tak terbatas. Saya baru saja bersaing dengan saudara saya, dan saya mengalahkannya hanya dalam waktu setengah jam. Jing Yun, aku benar-benar berterima kasih padamu. Tan Yun tersenyum, sama-sama. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Ketika dia melangkah keluar dari Hongmeng Senfu, suara Ling Xia Tianzun terdengar di benaknya, "Anda adalah murid saya. Saya telah memberitahu penjaga Hongmeng bahwa mulai sekarang, Anda dapat masuk dan keluar kota Dewa Hongmeng dengan bebas." "Saya mengerti. Terima kasih, Tuan." Setelah Tan Yun berbalik, dia bangkit dari puncak Gunung Hongmeng dan menghilang ke lautan awan yang luas. 1 jam kemudian, malam tiba. Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di gerbang kota Dewa Hongmeng. Puluhan ribu kura-kura raksasa yang terkenal, melihat bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun, dengan hormat kirim Tuan Muda Jing keluar kota. "Tidak ada hadiah," Tan Yun berkata, lalu terbang keluar dari gerbang kota, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. 3 jam kemudian, larut malam. Setelah Tan Yun cukup jauh dari kota suci Hongmeng, dia terbang ke udara dan melayang di atas puncak Xiongfeng hingga beberapa juta kaki. Setelah melepaskan kesadaran ilahinya dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tampak serius dan mulai merangsang penghalang ranah semi-suci. Rengek. Tiba-tiba, ada angin kencang di atas kepala Tan Yun, seperti awan gelap seperti gunung yang gelap, menutupi bulan dan bintang yang terang, dan menutupi langit malam dari miliaran makhluk abadi. Boom! Guntur meraung dan mengguncang gendang telinga Tan Yun. Awan gelap menutupi langit seperti iblis yang menelan langit. Suara Tan Yun baru saja jatuh. Tangannya melambai dengan cepat. Helai kekuatan ilahi meledak dari jari-jarinya. Di langit malam yang gelap, mereka meledak menjadi 360 puncak megah di bawah dan berubah menjadi 360 pangkalan susunan setinggi 100 kaki. Tan Yun mengambil kekuatan sihir sebagai basis arai, dan kemudian mengatur arai besar. Dengan cara ini, jika seseorang lewat, mereka tidak dapat menemukan diri mereka sendiri. Alasan melakukan ini adalah wajar karena Anda khawatir orang lain akan melihat penampilan Anda berikutnya dari perampokan tubuh Hongmeng Bacahaya. Berdengung. Tidak lama kemudian, tirai cahaya halus yang tak terlihat meledak dari masing-masing dari 360 puncak yang megah, menyelimuti Tan Yun. Segera, Tan Yun menghilang begitu saja di atas pegunungan. Faktanya, Tan Yun masih berdiri di kehampaan. Bencana hidup dan mati semi-semi Hongmeng, aku sudah lama menunggumu. Rambut Tan Yun menari-nari, menatap awan gelap seperti gunung Tai, dan berkata dengan bangga, "Ayo." Tubuh Hongmeng Bacahaya. Dalam sekejap, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 7.000 kaki. Napas kehidupan yang kuat melonjak dari tubuhnya, seolah-olah Tan Yun adalah mata air kehidupan. Dengan pengerahan tubuh Cayaha Tan Yun, jika tubuhnya terluka, kecepatan pemulihannya akan meningkat tajam dari 10 kali menjadi 100 kali, yang merupakan ketergantungan terbesarnya untuk melawan bencana alam. Pada saat yang sama, kekuatan Dewa Hongmeng, yang terdiri dari emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, muncul dari tubuh seperti gunung, seperti naga raksasa yang melingkari tubuhnya. Boom, boom. Tiba-tiba, di awan gelap dengan radius miliaran mil, gelombang perampokan guntur Hongmeng dengan panjang puluhan ribu mil yang tidak diketahui muncul.
Setiap perampokan Guntur Hongmeng seperti naga yang terbang di awan gelap, cerah dan besar, besar dan mengerikan. Busing. Boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh. Untuk sesaat, langit dengan puluhan juta keabadian yang berpusat pada Tan Yun ditelan oleh bencana Guntur Hongmeng yang tak berujung. Adegan perampokan Tan Yundu sangat mengejutkan. Itu lebih dari 10 kali lebih mengerikan daripada Dewa Surga kelas 9 lainnya. Dalam 7 hari berikutnya, semburan guntur dan kilat menerobos kehampaan dari awan gelap dan membombardir tubuh Tan Yun setinggi 7.000 kaki. Tan Yun yang compang camping diledakkan ke pegunungan lagi dan lagi. Berkali-kali, dia bangkit dengan gigih dan keras kepala ke langit dan berdiri di udara, bangga akan langit yang gelap, guntur, dan kilat. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Hari ini adalah hari ke-10 perampokan Tan Yun. Awan gelap yang luas memudar dengan cepat dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa detik, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tan Yun, yang berdiri di langit dalam susunan ajaib, telah lama terluka dan memperlihatkan bagian tulang putih yang menakutkan. Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit. Senyum tulus muncul di wajahnya yang tak berdarah. Sumber kehidupan. Setelah Tan Yun menggunakan kekuatan tubuh Cayaha, dia berubah menjadi bola cahaya putih ketika kekosongan di atas kepalanya seperti riak air. Diameter bola cahaya telah mencapai 10.000 kaki. Napas kehidupan yang dipancarkan darinya 100 kali lebih agung daripada napas kehidupan yang dipancarkan dari tubuh Tan Yun. Berserakan. Di antara pikiran Tan Yun, sumber kehidupan tiba-tiba rusak, dan mata air kehidupan yang luar biasa seperti susu menyelimuti Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Di bawah penutup musim semi kehidupan, tubuh Tan Yun yang terluka pulih dengan cepat, dan napasnya sebagus sebelumnya. Saat berikutnya, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan mengenakan jubah putih ketika dia memulihkan tinggi normalnya. Kemudian Tan Yun duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata dan merasakan perubahan di kolam roh. Pada saat ini, 9 janin surgawi Hongmeng di kolam Tan Yun mulai tumpang tindih dan bergabung. 3 hari kemudian, 9 janin surgawi Hongmeng sepenuhnya terintegrasi ke dalam janin semi-semi Hongmeng, yang berarti bahwa Tan Yun telah berhasil memasuki Dewa Semi Suci kelas 1. Dalam 3 hari ini, jiwa Dewa Hongmeng dalam pikiran Tan Yun juga telah berevolusi menjadi jiwa Semi Suci Hongmeng yang lebih kuat. Berdengung. Tan Yun berburu dengan jubah putih. Rambutnya menari dengan kecepatan tinggi. Kesadaran ilahinya yang luas meluas dengan cepat ke arah pegunungan ke segala arah. Ketika pengetahuan ilahi Tan Yun meluas hingga 130 miliar keabadian, itu berhenti. Anda harus tahu bahwa kesadaran semi suci ke-6 dan setengah biasa dapat mencakup area seluas 800 miliar abadi. Semi suci ke-7 mencakup area seluas 850 miliar makhluk abadi. Semi suci tingkat 9 menyelimuti 100 miliar makhluk abadi. Dewa suci kelas 1 memiliki radius 110 miliar sen, kelas 2 memiliki radius 120 miliar sen, dan Dewa suci kelas 3 memiliki radius 130 miliar. Bagaimana dengan Tan Yun, yang hanya kelas 1 dan setengah suci? Jiwa semi sucinya sekuat Dewa suci kelas 3.